Dengan sidang offline kita bisa mempertanyakan, bisa mengetahui fakta-fakta yang jelas tentang saksi-saksi pelapor. Jadi hari ini tadi saksi-saksi pelapor dihadirkan dan kebanyakan ya mohon maaf jawabannya adalah lupa dan tidak tahu. Jadi ya bagaimanalah terserah nanti publik yang akan menilai bagaimana bobot laporan kasus perkara ini. Apa yang disampaikan oleh penasihat hukum Bambang Tri dan Gus Nur ini sangat telak sesungguhnya. Inilah penyakit proses peradilan di era pemerintahan Presiden Jokowi ini ya, yang sangat menonjol, yaitu hukum dibuat untuk mengentertain kekuasaan. Gerak-gerik tubuhnya, pandangan, tatapan mata, dengan adanya sidang offline ini bisa kelihatan kualitas saksi. Gimana nggak kualitasnya dipertanyakan lah, mereka pelapor, tapi tadi rekan-rekan sekalian melihat sendiri bahwa jawabannya itu banyak yang tidak tahu, lupa. Apalagi tadi ya, itu malah kayak dagelan, kalau katanya Bang Ahmad itu dagelan ya, sidangnya dagelan. Dan kalau kita mau bicara tentang negara hukum, karena prinsip negara hukum kembali ditegaskan, negara hukum yang demokratis dalam perubahan konstitusi, maka segala tindakan itu harus didasarkan pada aturan atau hukum yang jelas berlaku. Apalagi kalau kaitannya dengan pengadilan. Tapi kita lihatlah, kita ini biar ilmunya segudang dan bagus, mampu mengatasi siapapun, tapi kita kalah dengan kekuasaan. Karena kekuasaan dipegang oleh orang-orang yang zalim. Nah, kita lihatlah hakim di sini. Tadi saya lihat masuk ke sini ada visi dari badan peradilan yang mandiri, badan peradilan yang agung. Kita lihatlah visi misi di pengadilan ini jalan apa tidak. Apa cuma omdo aja papan-papan pengumuman itu. Jadi sahabat era sekalian, sekali lagi, bagaimana dalam kasus Bambang Tri ini hukum itu benar-benar dikangkangi hanya untuk kemudian mengentertain kekuasaan. Jadi terpaksa kita mengatakan demikian karena sekali lagi hukum itu kan ada rasionalitasnya juga, ada kausalitasnya, ada sebab akibatnya. Jadi ada rasionalitas, ada kausalitas. Lah ini yang dirugikan siapa? Yang difitnah siapa? Kalau memang itu merasa terfitnah, tetapi yang melaporkan siapa? Lanjutan sidang ujaran kebencian ijazah palsu. Teman Presiden Jokowi jadi saksi. Persidangan kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian dengan terdakwa Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nur Raharja kembali digelar di Pengadilan Negeri Solo Selasa 3 Januari 2023. Pada agenda sidang kali ini, ada 6 saksi dari Jaksa Penuntut Umum yang dihadirkan. Dari 6 saksi tersebut, 3 diantaranya adalah Kepala SDN 111 Tirtoyoso Surakarta, Matarini Kristiningsih, Kepala Sekolah SMPN 1 Surakarta Salim Ahmad, dan teman SMP Presiden Jokowi Edi Kunchoro. Sedangkan 3 lainnya adalah Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Bintang Saputra, Awaludin bin Sanusi, dan Koordinator Aliansi Merah Putih Fahmi. 3 saksi dari Jakarta tersebut karena mereka keberatan dengan unggahan podcast dari terdakwa karena mungkin dianggap menyebarkan kebencian dan kebohongan. Dalam sidang kasus ini, JPU mengajukan 23 saksi, dengan 7 diantaranya merupakan saksi ahli. Selama ini baru sebanyak 12 saksi yang memberikan keterangan. Aprilianto menjelaskan sidang pekan depan rencana akan menghadirkan Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Surakarta dan sejumlah teman Presiden Jokowi. Sementara itu, kuasa hukum kedua terdakwa Egy Sujana menganggap jika saksi yang dihadirkan JPU tidak berkualitas dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. Dikatakannya, dari 7 saksi yang sudah memberikan keterangan dianggap hanya asumtif semata, mereka tidak bisa membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Lanjutan sidang ujaran kebencian ijazah palsu. Teman Presiden Jokowi jadi saksi. Persidangan kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian dengan terdakwa Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nur Raharja kembali digelar di Pengadilan Negeri Solo Selasa 3 Januari 2023. Pada agenda sidang kali ini, ada 6 saksi dari Jaksa Penuntut Umum yang dihadirkan. Dari 6 saksi tersebut, 3 diantaranya adalah Kepala SDN 111 Tirtoyoso Surakarta, Matarini Kristiningsih, Kepala Sekolah SMPN 1 Surakarta Salim Ahmad, dan teman SMP Presiden Jokowi Edi Kunchoro.
Sedangkan 3 lainnya adalah Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia, Bintang Saputra, Awaludin bin Sanusi, dan Koordinator Aliansi Merah Putih Fahmi. 3 saksi dari Jakarta tersebut karena mereka keberatan dengan unggahan podcast dari terdakwa karena mungkin dianggap menyebarkan kebencian dan kebohongan. Dalam sidang kasus ini, JPU mengajukan 23 saksi dengan 7 diantaranya merupakan saksi ahli. Selama ini baru sebanyak 12 saksi yang memberikan keterangan. Aprilianto menjelaskan sidang pekan depan rencana akan menghadirkan Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Surakarta dan sejumlah teman Presiden Jokowi. Sementara itu, kuasa hukum kedua terdakwa Egy Sujana menganggap jika saksi yang dihadirkan JPU tidak berkualitas dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. Dikatakannya, dari 7 saksi yang sudah memberikan keterangan dianggap hanya asumtif semata, mereka tidak bisa membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Lanjutan sidang ujaran kebencian ijazah palsu, teman Presiden Jokowi jadi saksi. Persidangan kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian dengan terdakwa Bambang Trimulyono dan Sugi Nur Raharja kembali digelar di Pengadilan Negeri Solo Selasa 3 Januari 2023. Pada agenda sidang kali ini, ada 6 saksi dari Jaksa Penuntut Umum yang dihadirkan. Dari 6 saksi tersebut, 3 diantaranya adalah Kepala SDN 111 Tirtoyoso Surakarta, Matarini Kristiningsih, Kepala Sekolah SMPN 1 Surakarta Salim Ahmad, dan teman SMP Presiden Jokowi Edi Kunchoro. Sedangkan 3 lainnya adalah Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia, Bintang Saputra, Awaludin bin Sanusi, dan Koordinator Aliansi Merah Putih Fahmi. 3 saksi dari Jakarta tersebut karena mereka keberatan dengan unggahan podcast dari terdakwa karena mungkin dianggap menyebarkan kebencian dan kebohongan. Dalam sidang kasus ini, JPU mengajukan 23 saksi dengan 7 diantaranya merupakan saksi ahli. Selama ini baru sebanyak 12 saksi yang memberikan keterangan. Aprilianto menjelaskan sidang pekan depan rencana akan menghadirkan Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Surakarta dan sejumlah teman Presiden Jokowi. Sementara itu, kuasa hukum kedua terdakwa Egy Sujana menganggap jika saksi yang dihadirkan JPU tidak berkualitas dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. Dikatakannya, dari 7 saksi yang sudah memberikan keterangan dianggap hanya asumtif semata, mereka tidak bisa membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Lanjutan sidang ujaran kebencian ijazah palsu, teman Presiden Jokowi jadi saksi. Persidangan kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian dengan terdakwa Bambang Trimulyono dan Sugi Nur Raharja kembali digelar di Pengadilan Negeri Solo Selasa 3 Januari 2023. Pada agenda sidang kali ini, ada 6 saksi dari Jaksa Penuntut Umum yang dihadirkan. Dari 6 saksi tersebut, 3 diantaranya adalah Kepala SDN 111 Tirtoyoso Surakarta, Matarini Kristiningsih, Kepala Sekolah SMPN 1 Surakarta Salim Ahmad, dan teman SMP Presiden Jokowi Edi Kunchoro. Sedangkan 3 lainnya adalah Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia, Bintang Saputra, Awaludin bin Sanusi, dan Koordinator Aliansi Merah Putih Fahmi. 3 saksi dari Jakarta tersebut karena mereka keberatan dengan unggahan podcast dari terdakwa karena mungkin dianggap menyebarkan kebencian dan kebohongan. Dalam sidang kasus ini, JPU mengajukan 23 saksi dengan 7 diantaranya merupakan saksi ahli. Selama ini baru sebanyak 12 saksi yang memberikan keterangan. Aprilianto menjelaskan sidang pekan depan rencana akan menghadirkan Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Surakarta dan sejumlah teman Presiden Jokowi. Sementara itu, kuasa hukum kedua terdakwa Egy Sujana menganggap jika saksi yang dihadirkan JPU tidak berkualitas dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. Dikatakannya, dari 7 saksi yang sudah memberikan keterangan dianggap hanya asumtif semata, mereka tidak bisa membuktikan keaslian ijazah Jokowi.